Saya bacakan ya. Makna hijrah adalah berpindah dari Darul Kufur dan ke Darul Islam. Ini contoh real dari Rasulullah. Bagaimana hijrah dalam konteks saat ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang harus dilakukan secara real? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks persatuan kaum muslim saat ini masih banyak problem. Bagaimana langkah real untuk mewujudkan persatuan kaum muslim di saat kaum muslimin saat ini banyak jamaah, kelompok dan organisasi? Mungkin dua itu dulu, Ustaz. Nanti berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Monggo dijawab. Alhamdulillah, ini pertanyaan menarik. Kan hijrah tadi secara syar'i itu adalah ya al-khuruju min daril kufri ila daril Islam, keluar dari darul kufur menuju darul apa? Islam. Kalau zaman Rasul, kenapa kok Rasulullah SAW hijrahnya dari Madinah? Karena kita melihat pada saat itu Madinah telah siap untuk menerima kedatangan baginda Muhammad SAW. Yang kedatangan Rasul itu bukan hanya sebagai seorang yang seorang nabi, tapi Rasulullah SAW pada saat itu dia sudah diangkat oleh orang-orang Madinah di Yasrib itu menjadi kepala negara. Dalam Islam, untuk mengangkat seorang kepala negara itu butuh legitimasi dari umat. Rasul itu kalau dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul tidak butuh legitimasi siapapun. Yang menentukan, yang mengangkat adalah apa? Allah. Tapi tatkala Rasul SAW untuk menjadi pemimpin itu harus butuh legitimasi dari umat. Maka kenapa Rasul SAW itu walaupun berdakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah di Mekah ternyata mandek? Karena Rasulullah SAW pada saat itu ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena ditolak oleh orang kafir Quraisy, otomatis Rasul tidak bisa memimpin di kota Madinah. Malah 3 tahun, mulai tahun ke-10 sampai tahun ke-13 kenabian, kaum muslimin diembargo. Tidak boleh berdagang dengan kaum muslimin, tidak boleh berbicara dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mentok menyampaikan dakwah di Mekah. Sampai Rasulullah SAW sebelum itu Rasul SAW hijrah ke Madinah, Rasul pernah mendakwai orang apa? Ya, orang apa? Sakif. Jadi Rasul SAW itu datang ke Taif. Taif itu pegunungan yang jaraknya dari Mekah itu kurang lebih 200 kilo. Jadi kalau Mekah itu tandus, tapi kalau Taif itu pegunungan, ya di sana kebun-kebunnya banyak, airnya banyak. Karena di Mekah Rasulullah SAW sudah mandek, kaum muslimin diembargo, diisolasi orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW sampai berdakwah ke Taif. Tapi sampai di Taif malah Rasul juga diusir dengan cara yang lebih apa? Ya lebih gila daripada orang apa? Quraisy. Gitu. Jadi kondisi inilah yang menjadikan Rasulullah SAW ya benar-benar apa? Mengalami satu kondisi yang sangat berat. Kondisi itulah yang digambarkan oleh para ulama. Rasulullah itu mengalami amul husni, tahun duka cita. Kenapa Rasulullah mengalami tahun duka cita yang berat? Karena pertama ditinggal istri beliau yaitu Khadijatul Kubra. Yang kedua ditinggal oleh paman beliau yang membantu dakwah Rasul. Ketiga Rasulullah SAW hijrah ke Taif, berjalan 200 kilo, tapi di Taif dengan ditolak juga begitu dengan cara yang begitu kejam. Rasulullah dilempari batu oleh anak-anak dan oleh orang bodoh. Nek wong tua tadi nek rebutan panganan kan ya ono apa itu ono isine Bang gitu. Tapi nek cah cilik berebut panganan wis ra ono apa isine. Nek wong tua ngusir wong sing gak disenengi masih ada adab. Tapi kalau anak gila, anak bodoh dan anak kecil ngusir Rasul dengan cara yang sangat biadab. Jenenge cah cilik ngusir wong edan. Kira-kira pripun kan jenenge cah cilik. Maka Rasulullah mengalami masa apa itu penderitaan yang sangat berat pada setelah yang disebut dengan tahun itu amul husni, tahun duka cita. Itulah kondisi Rasul. Lah maka tatkala kondisi di Mekah Rasulullah sudah mentok, maka Madinah pada saat itu atas izin Allah, dan inilah yang disebut dengan
itu intang surullaha yang surkum wa yusabbit a'damakum. Tatkala Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah, maka ternyata pertolongan itu yang bikin skenario bukan Rasul, tapi yang bikin skenario Allah. Orang Madinah itu masuk Islam itu kan dengan cara yang nyuwun sewu tidak sengaja. 12 orang-orang Aus dan Khazraj dari Madinah pada musim haji tahun ke-12 kenabian itu datang ke Mekah. Dia minta kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kamu adalah kaum Quraisy yang mulia karena engkau diberi oleh Allah kemuliaan Ka'bah. Ini kami orang Madinah mau berperang antara Aus dan Khazraj. Maka mbok kamu itu loh, apa itu, tolong damaikan agar orang Madinah itu tidak sampai perang. Nah pada saat itu Abu Jahal ngomong, loh jangankan kok kamu nolong orang Madinah, orang Yasrib yang mau berperang, kami itu menghadapi satu orang kaumku yang bernama Muhammad tuh bingung aku. Loh, lenyap kok bingung ngadepi wong sito no. Lah karena dia ngaku nabi. Maka 12 orang dari Madinah mendengar kata nabi dari Abu Jahal, mereka berpikir ini jangan-jangan nabi yang ditunggu oleh orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena di Madinah itu dikelilingi 3 Yahudi yang sangat besar dalam kota, Bani Quraidah, Bani Radir, Bani Kunaiko. Di luar kota Madinah ada Bani Khaybar. Orang Yahudi setelah terusir dari Palestina oleh orang-orang Nasrani, dia itu nunggu nabi yang terakhir di Madinah. Orang Yahudi itu juga gitu. Nek ngomong tuh ya rada pede, wis numpang neng Madinah tapi dek ini apa? Wong itu sejak dulu tuh kepedean. Aku walaupun sekarang numpang di Madinah, tapi kalau nabi yang terakhir itu datang, aku akan menjadi umat yang mulia. Lah orang Madinah itu bendino itu kerungu sombongi wong Yahudi. Aku nunggu nabi yang terakhir. Kalau nabi yang terakhir datang, aku akan menang. Lah terus akhirnya 12 orang Yahudi kepikiran ada nabi di Mekah. Yang beritahu bukan Rasul, tapi siapa? Orang Yahudi. Kemudian sampai nek nang wong sing pegel ning jenengan ora usah pegel-pegel, Pak. Ya kadang ono manfaate kan itu lho ya. Jadi Abu Jahal nang Rasul pegel, tapi dia lewat lisannya Abu Jahal, 12 orang Yasrib itu dia itu mendengar kata Nabi, dan akhirnya 12 orang itu setelah minta bantuan ke orang Quraisy, Abu Jahal tidak bisa, malah dia nemuin Nabi. Lah 12 orang itu nyuwun sewu ndak didawai Rasul. Tapi atas skenario Allah dia itu pindah ke Mekah. Ke Mekah ndak kabul hajati, malah dia itu ketemu kata Nabi dan akhirnya ketemu Rasul. 12 orang itu akhirnya masuk Islam. Dan itulah yang terjadi pada musim haji tahun kenabian, pada 12 kenabian. Lah dari 12 orang yang masuk itulah melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan dari 12 orang itu akhirnya disuruh oleh Rasul untuk kembali ke Madinah untuk mengajak orang Madinah itu masuk Islam, didampingi salah seorang sahabat yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Setahun dakwah di Madinah, 12 orang yang melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama dengan ditemani sahabat Mus'ab bin Umair, di Madinah seluruh pintu di Madinah telah mendengar Islam. Saking senengnya karena Rasulullah 13 tahun di Mekah, dakwah dipimpin oleh Rasul, didampingi para sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat-sahabat mulia. Di Mekah dakwah mentok, tidak ada yang mau ikut Rasulullah kecuali sekitar 100 orang. Terus akhirnya kita tahu, setahun di Madinah seluruh pintu Madinah telah masuk Islam. Dan akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair itu kirim surat pada Rasul, ya Rasul, seluruh Madinah telah masuk Islam, saya dakwai setahun. Kalau gitu kirimkan wakil mereka, maka dikirimlah 75 orang untuk bertemu Rasul pada musim haji berikutnya. Nah, pada saat musim haji berikutnya inilah 75 orang itu ketemu Rasul biar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Bertemunya pada saat musim haji, tempatnya adalah di Mina, dan mereka melakukan Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua adalah mengangkat Rasul menjadi pemimpin di Madinah. Itulah yang disebut para ulama Bai'atul In'iqad, baiat pengangkatan Rasul menjadi kepala negara. Nah,
setelah Rasulullah SAW dijadikan oleh orang Madinah sebagai pemimpin di kota Madinah, maka pada setelah proses hijrah itu bisa berjalan, maka peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua ini adalah peristiwa yang sampai setan itu harus berubah jadi manusia, sampai iblis itu harus memberikan kabar kepada orang Quraisy, karena orang Quraisy tidak tahu terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua di Aqabah ini. Akhirnya iblis sebagai pemimpin setan, karena tahu pentingnya sampai Rasul menjadi pemimpin di Madinah, maka hijrah itu akan berhasil, akan bisa mengarahkan orang itu untuk menerapkan Islam secara kafah. Maka iblis berubah jadi manusia, menjadi manusia tua, elek, terus nemui orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwa. Jadi dalam satu hadis sahih itu pernah iblis itu jadi berubah manusia tapi gak iso ganteng kaya Tasamim ini gitu. Lestan kami terbukti loh, istri 1 anak 10 loh, ini jos kan itu loh ya, gak iso senggandeng beliau. Iblis itu berubah jadi manusia tua yang sangat jelek gitu. Mulakno sampeyan didoni gerunduwo itu elek itu ya pancen gak iso dadi apik ae ngono. Nah ganteng itu ora iso. Lah pada saat itulah iblis itu menemui pemimpin Quraisy gitu di Darun Nadwa. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab dan abu-abu yang ada pada saat itu, ketahuilah ini ada peristiwa yang sangat besar bahwa Rasulullah Muhammad telah dibaiat menjadi pemimpin di Madinah, maka kamu harus menghalangi Rasulullah Muhammad itu hijrah. Ini dalam hadis sahih itu. Iblis itu berubah jadi manusia sekali itu toh, karena ada peristiwa yang sangat dahsyat. Kalau orang Quraisy tidak dikabari, orang Quraisy tidak tahu, karena pinternya para orang-orang Madinah ketemu Rasul biar nggak ketahuan sama orang Quraisy, yaitu pada saat musim haji. Singkat cerita, para jamaah rahimakumullah, Rasul itu bisa hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Madinah itu jadi Darul Islam. Karena kan definisi hijrah tadi kan al-khuruju min daril kufri ilal daril Islam, keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Lah maka agar ini bisa dilakukan hijrah secara syar'i tadi, maka harus ada darul Islam, dan Madinah pada itu sudah jadi darul Islam. Karena apa? Rasulullah sudah diangkat pada saat Baitul Aqabah yang kedua menjadi pemimpin di Madinah untuk menerapkan Islam secara kafah. Berarti untuk hijrah itu memang harus ada Darul Islamnya dulu. Lah sekarang masalahnya bagaimana untuk menerapkan hijrah secara syar'i itu pindah ke Darul Islam? Ya syaratnya kudu ono Darul Islam. Lah saiki nek urung ana piye? Nek urung ana nggih niki tugas sampeyan. Kan ngoten lho gitu. Lah piye iso Mas Anwar? Nggih itu intang surullah yang surku wa yusabbit aqdamakum. Tugas jenengan itu tolong agama Allah. Nanti Allah itu akan menciptakan skenario sebagaimana skenario orang-orang Yasrib masuk Islam itu dengan skenario pun apa? Allah. Wong orang Madinah itu dengar Nabi itu dari Yahudi. Lah Yahudi itu pindah ke Madinah itu sejak sebelum Rasulullah diangkat jadi apa? Nabi. Mereka itu terusir dari Palestina pindah ke Madinah, yang bikin skenario Allah. Gitu nggih. Adanya orang Yahudi itu akhirnya bisa nolong Rasul, ngabarkan Nabi terakhir. Lah ternyata bekat wong Yahudi ngomong Nabi terakhir, akhirnya 12 orang Madinah masuk Islam. Dari 12 orang itu akhirnya seluruh Madinah masuk Islam. Lah maka agar hijrah secara syar'i itu bisa jalan ya kudu ono Darul Islam. Lah nek ra ono yaitu berarti tugas kula jenengan apa sami. Kan itu lho. Karena kalau tanpa Darul Islam gak iso hijrah. Lah sampeyan hijrah ning ndi? Nang Arab Saudi. Lah wong Arab Saudi itu bentuknya kerajaan. Kerajaan itu bukan sesuai dengan syariat apa Islam. Lah wong yang jadi raja harus keturunan dari Ibnu Saud. Ibnu Saud itu kan itu nyuwun sewu dulu agennya Inggris. Dulu kan Arab Saudi itu menjadi satu kesatuan wilayah kaum muslimin. Dipimpin oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani diserang oleh orang kafir dengan perang salib, tidak bisa kalah.
Maka caranya tadi seperti yang saya gambarkan, Napoleon Bonaparte bikin politik divide et impera, umat Islam dipecah belah. Maka Arab Saudi disuruh pisah dari Turki Utsmani dengan agennya siapa tadi? Ibnu Saud, bekerja sama dengan tokohnya, ada ulamanya Abdullah bin Abdul Wahab, dia itu nyuwun sewu, akhirnya dia termasuk Bughod, dia itu memisah dari Turki Utsmani. Lah buktinya kok dia itu bahwa Arab sedang gunakan syariat Islam, kita lihat kan itu. Syariat Islam itu dipakai ya cuma cuma sebagian toh, bukan secara kafah. Karena sekarang ekonomi di Arab Saudi yang gunakan sistem ekonomi kapitalis. Di Arab Saudi ya juga dibuka yang namanya bursa saham, dibuka yang namanya pasar modal, dibuka bahkan sekarang itu di sana mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, adanya ya liberalisasi dalam bidang secara nyata. Nah, maka saat ini kita sadar di dunia Islam dulu di dunia saat ini belum ada Darul Islam, maka hijrah secara syar'i belum bisa terjadi. Nah, maka posisi kita saat ini adalah seperti posisi Rasul, adalah menyiapkan bagaimana nanti ada negeri Muslim yang mau menjadi Darul Islam. Itu dulu. Lah caranya gimana? Nggih ra iso namung ngandalne kula, wong kula niku napa wong sitok. Caranya harus seperti Rasul, itu bil jamaah, dengan jamaah. Karena kita bisa tahu yang bisa mengislamkan seluruh Madinah itu bukan lewat sahabat yang nyuwun sewu senior, tapi dari satu sahabat yang masih muda, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Lah kenapa kok yang dipilih sahabat oleh Rasulullah sahabat Mus'ab bin Umair? Kalau sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, kalau sampai dikirim ke Madinah, mesti ini menimbulkan kecurigaan yang besar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau yang disuruh adalah sahabat Mus'ab bin Umair yang belum nikah, sing si enom, alah cah nom kelangan siji ra apa-apa. Ndang gawe neh kanggone Pak Habib kan ngono to. Lah akhirnya aman dakwah di sana itu. Dan betul, hidayah Allah itu lewat seorang sahabat yang masih muda, bukan termasuk sahabat yang yang utama. Tapi karena dengan cara berjamaah, Rasul tetap melakukan aktivitasnya di Mekah, ternyata Madinah dibuka oleh Allah pertolongannya. Maka ini yang juga harus kita lakukan. Lah, maka dakwah bil jamaah itulah yang harus kita tiru dari baginda Muhammad SAW untuk menyiapkan pertolongan Allah, munculnya tegaknya Darul Islam. Gitu. Lah kok awake dhewe iki lho Pak, wong cilik kok mikir kaya ngono lho. Nek wong iman itu mikir kudu gedhe, ngono itu. Lah kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar. Lah nek wong iman padha karo wong fakir, karo wong kafir sing dipingin panganan, sing dipingin jabatan. Wong kafir oleh Allah dikasih panganan, dikasih jabatan begitu mudah. Maka umat Islam harus berpikir yang lebih tinggi. Apa? Kita punya cita-cita yang tinggi, mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridha Allah dengan taat kepada Allah secara kafah. Salah satunya adalah menyiapkan Darul Hijrah. Ini penting. Mulanya dalam satu kaidah usul, malayatimul wajib illa bi fawa wajib. Gitu. Jadi malayatimul wajib, sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi fahuwal wajib, hukumnya wajib. Hijrah itu akan sempurna kalau ada Darul Islam. Berarti agar hijrah itu berjalan, maka kita secara hakiki wajib punya Darul Islam. Ini yang harus kita lakukan, gitu. Dan saiki, aku misalkan hijrah dari riba ke tidak riba, itu hijrah secara fardhi, itu hijrah yang juga diperintahkan oleh Allah secara individual. Tapi yang terpenting adalah sekarang ini hijrah secara sistemik, kita menyiapkan Darul Islam agar umat Islam bisa hijrah. Dan yang Indonesia dari Darul Islam kan ya wis rasah pindah to jenengan kan itu loh gitu. Jadi itu. Ini gambarnya. Dan untuk menyiapkan Darul Hijrah tadi, kita harus melakukan dakwah ini secara jamaah. Karena kita tidak tahu lewat tangan siapa pertolongan Allah itu diberikan. Selamat ini untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua monggo Ustaz.